Selamat datang di kelompok kami. Jadi hari ini aku dan teman-temanku akan membahas tentang inklusi disabilitas dan juga khususnya mengenai fasilitas publik yang ada di Jember. Sebelum kita memulai podcast, izinkan aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Mbak Fitriani dan aku tentu saja nggak sendirian karena aku bersama teman-temanku. Nah, sebelum kita memulai podcast, coba kalian perkenalkan diri terlebih dahulu satu-satu. Dimulai dari sini. Halo, aku Fauzan. Saya Hasbi. Saya Lutfi. Halo, aku Sinta. Nah, sebenarnya kelompok kita itu ada 6 orang, tapi satu teman kita itu sedang berhalangan dan tidak dapat hadir. Tapi tenang aja guys, karena teman kita yang satunya bakalan ngasih pendapat dia lewat voice note. Kita langsung mulai aja ya. Di sini mungkin yang paling pertama itu aku bakalan ngebahas tentang pengertian inklusi disabilitas. Nah, menurut Fauzan nih, inklusi disabilitas itu gimana? Inklusi disabilitas itu kalau menurut aku ya, bukan hanya tentang menyediakan fasilitas khusus, akan tetapi orang juga bisa mendapatkan akses yang sama dalam mengerjakan atau melakukan aktivitas untuk kenyamanan mereka. Ya, berarti sebenarnya fokusnya itu bukan rasa kasihan ya, tapi lebih ke kesetaraan aksesnya. Benar, karena penyandang disabilitas itu kalau menurut aku dia butuh kemandirian seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang ada di Jember. Kita bahas alun-alun Jember dulu deh. Menurut Lutfi, apakah alun-alun Jember itu sudah cukup inklusif? Kalau menurut aku, alun-alun Jember sudah mulai menuju inklusif. Misalnya ada jalur untuk kursi roda dan golden block untuk tunanetra. Tapi terkadang golden block ini terkadang kurang maksimal gitu. Kurang maksimalnya tuh gimana maksudnya? Contohnya kayak golden block ini dipakai untuk orang-orang yang berkendara dan pedagang gitu. Jadi kan kurang maksimal, Pak. Juga aku pernah lihat beberapa rem yang terlalu curam. Jadi meskipun ada fasilitas, belum tentu benar-benar aman. Berarti tantangannya bukan cuma menyediakan fasilitas ya, tapi kita juga harus memastikan fasilitas itu benar-benar bisa digunakan atau tidak. Nah, sekarang kita beralih ke bahas rumah sakit di Jember. Sinta, menurut kamu pelayanan rumah sakit itu terhadap penyandang disabilitas gimana? Kalau menurut aku sih, yang aku lihat beberapa rumah sakit sudah menyediakan lift, kursi roda, dan jalur khusus untuk disabilitas. Tapi menurutku pelayanan tenaga medisnya juga penting karena inklusi itu bukan cuma tentang bangunan, tapi juga sikap dan komunikasinya juga. Contohnya seperti apa? Misalnya nih, bagaimana petugas membantu pasien tunanetra dan bagaimana komunikasi dengan pasien tuli. Kadang fasilitas ada, tapi pelayanan manusianya juga belum siap. Sepakat menurutku. Kadang kesadaran masyarakat juga penting. Menurutku kesadaran masyarakat juga penting. Kadang orang masih kurang peduli sama akses khusus disabilitas. Oke, sekarang kita masuk ke pendapat dari rekan kami ya. Untuk Fitri, dipersilahkan. Hai semuanya, kenalin aku Fitri. Maaf banget, kali ini aku nggak bisa hadir langsung di podcast karena kondisi lagi kurang fit. But I'm really happy masih bisa ikut sharing pendapat lewat voice note ini. Kalau ngomongin soal inklusi disabilitas di Jember, menurut aku sekarang perkembangannya sudah cukup terlihat. Beberapa fasilitas umum mulai mencoba menyediakan akses yang lebih ramah untuk penyandang disabilitas. Itu jadi langkah yang bagus karena artinya isu ini mulai diperhatikan. Tapi menurut aku sebuah kota belum bisa disebut benar-benar inklusif kalau aksesnya masih sulit digunakan secara nyaman dan mandiri. Karena inclusivity is not just about providing facilities, it's about making everyone feel equally accepted and support.
Selain fasilitas fisik, pola pikir masyarakat juga penting. Kadang masalahnya terbesarnya bukan di bangunannya, tapi di kurangnya kepedulian dan kesadaran orang-orang sekitar terhadap hak penyandang disabilitas. So ya, harapanku, semoga kedepannya Jember bisa berkembang jadi kota yang bukan cuma modern, tapi juga lebih human-friendly dan accessible untuk semua kalangan. Thank you and enjoy the podcast, guys. Oke, terima kasih buat rekan kami untuk pendapatnya sangat amat memuaskan ya. Nah, sebelum kita tutup podcast ini, aku mau tanya satu hal lagi deh. Menurut kalian nih, apa sih solusinya supaya fasilitas di Jember itu bisa lebih inklusif? Menurutku pemerintah harus melibatkan komunitas disabilitas langsung ketika membuat fasilitas publik. Karena mereka yang paling memahami kebutuhannya, begitu. Bener, karena selain edukasi masyarakat ya, masyarakat itu juga penting. Namun masalahnya itu datang dari kurangnya kesadaran masyarakat sendiri. Makanya itu pentingnya edukasi ke masyarakat. Oke. Dan kalau menurut aku pribadi, evaluasi fasilitas juga penting dikarenakan ini bukan soal cuma dibangun lalu selesai gitu. Perlu adanya evaluasi menyeluruh terkait fasilitas ini. Oke, jadi kesimpulan dari diskusi kita hari ini adalah bahwa inklusi disabilitas itu bukan hanya tentang menyediakan fasilitas fisik, tetapi juga tentang bagaimana kita menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan setara bagi semua orang. Jember sendiri sudah mulai menuju kota yang inklusif, tetapi masih banyak hal yang perlu diperbaiki, baik dari fasilitas maupun kesadaran masyarakatnya. Sekian dari podcast dan diskusi kami. Cukup, cuman itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.